Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sebenarnya saya tuh nggak mau ngeladenin channel sebelah yang gaib itu ya, sahabat tani. Tapi karena udah parah banget luar biasa, oke saya tanggepin. Jadi kebetulan ada yang komentar gitu kan soal EM4 diaktifasi itu omong kosong. Dan ini dia teman-teman yang komentar gitu kan. Nah, jadi soal aktivasi ini saya kepengen tanya deh pada Anda semuanya, coba jawab deh. Anda misal bangun tidur gitu kan, langsung disuruh kerja, kira-kira sanggup apa enggak? Coba deh jawab. Sanggup apa enggak kira-kira? Apalagi misal habis bangun tidur disuruh langsung berperang, kira-kira sanggup apa enggak? Maka mikroba juga sama loh ya sahabat tani. Maka peran aktivasi di sini supaya mikroorganisme yang tadinya baru bangun sehabis dorman kemudian dikasihkan makan biar mereka jadi tambah kuat gitu ya sahabat tani. Dan yang bilang begini tuh bukan cuma saya loh ya sahabat tani, dan ini dia cuplikan dari videonya. Nah kan banyak yang bertanya nih Pak, IM4 itu bisa nggak digunain langsung katanya untuk aplikasi ke lahan, atau justru harus dilakukan perlakuan dulu nih Pak sebelum aplikasi Pak? Itu gimana tuh menurut Pak Riksa? Tanpa mengurangi arti daripada teman-teman yang lain. Hmm. Kadang-kadang keadaan itu mendadak harus dilaksanakan. Barangkali langsung digunakan juga manfaatnya ada gitu loh. Saya bukan mengatakan tidak ada gitu. Jadi kalau sekarang nih perlukan EM sampai fermentasi dulu ya tunggu waktu. Betul, betul. Barangkali nggak sabaran. Ya pergunakan aja segera. Nanti dia akan di tempat diaplikasikan itu dia akan memperbanyak diri, membangunkan diri dari tidur, kemudian membelah diri sehingga menjadi kuat juga. Nah, sebaiknya kalau ada waktu diperbanyak dulu, dibangunkan dulu, dikasih makan dulu, sehingga dia kuat untuk melawan musuh-musuhnya. Gitu. Jadi dia didahului dengan fermentasi dulu 5 hari, kemudian setelah jadi banyak dicampur dengan air lagi, tambah banyak lagi, kemudian kalau kita lihat kekuatannya, kekuatan EM aktif lebih kuat daripada EM dorman sebenarnya. Kalau EM dorman itu masih tidur dia. Bayangin aja kalau kita sedang tidur ada musuh ya mati lah. Orang tidur kasih langsung berantem gitu Pak ya. Dikasih berantem. Nah sebaiknya kita selalu harus siap dengan EM aktif supaya jangan terlalu mendadak penggunaannya gitu. Nah, jadi beliau adalah Bapak Riksa ya sahabat tani, dan beliau adalah ilmuwan dari IM4 Indonesia. Jadi kata beliau kalau dalam situasi tertentu IM4 memang bisa langsung digunakan. Tapi kalau seandainya kita masih memiliki waktu gitu kan, ya mending IM4-nya dilakukan aktivasi terlebih dahulu. Maka mari deh kita pakai hati nurani kita gitu ya sahabat tani dalam menelaah sebuah informasi gitu kan. Sudahkah kira-kira kata-kata itu memiliki dasar yang kuat yang bisa dibuktikan dari hasil atau bukti yang nyata. IM4 misalnya sahabat tani 100 ml kalau diaktifkan bakalan jadi 2 liter gitu kan. Dan dari 2 liter itu buat bikin pupuk organik cair kita butuhnya cuma 1-2% aja dari total dari bahan yang mau kita fermentasikan. Dan anggap misal ada bahan 100 liter gitu ya sahabat tani, artinya kita cuma membutuhkan 1-2 liter dari IM4 aktif aja. Dan 1-2 liter itu cuman kita tuh butuhnya 100 ml loh ya sahabat tani IM4 yang botolan. Bandingin coba kalau IM4 yang tidak diaktifasi langsung gitu kan, langsung pakai 1-2 liter gitu ya sahabat tani, pasti kira-kira bakalan lebih hemat mana coba? Ya yang diaktifkan kan. Dan lagi seorang ilmuwan itu berpikir dan juga mencoba buat mencarikan solusi-solusi. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan penghematan gitu kan? Apa sih kira-kira yang bisa kita kurangin biayanya gitu kan? Dan contoh IM4 gitu ya sahabat tani, daripada kita pakainya yang botolan gitu kan, diaktifasi bakalan jadi jauh lebih hemat. Kemudian misal Anfus sama bioaktivator lainnya gitu ya sahabat tani, daripada kita pakainya yang kemasan langsung gitu kan, diaktifasi bakalan jadi jauh banget lebih hematnya. Dan penghematan seperti ini ya sahabat tani memang adalah solusi yang paling dibutuhkan kita di lapangan, ya enggak? Maka mari kita pakai hati nurani kita gitu ya sahabat tani. Saya punya tanaman yang di lahan luas gitu ya sahabat tani, yang sebelah upload tiap hari, pasti saya yakin nggak bakal punya tanaman di lahan luas, ya enggak? Adanya cuma di pot bunga, ya enggak? Ya wajar kan kalau cuma tanam di pot gitu kan, pakainya yang tidak diaktifasi. Dan omong kosong memang kalau diaktifasi. Kenapa? Karena kalau diaktifasi
diaktifasi kan bakal jadi tambah ribet ya enggak, kebutuhannya juga sedikit gitu kan. Contoh di channel sebelah yang gaib itu gitu ya sahabat tani, cuma punya tanaman di pot bunga aja gitu kan, dan kebutuhan pupuk organiknya paling sekitar 3-4 literan gitu kan. Itu pun kalau dia pakai gitu ya sahabat tani, jangan-jangan cuman asbun gitu kan. Artinya kalau fermentasi cuman jumlah segitu, paling butuhnya IM4 yang botolan yang biasa itu cuman 30 milian aja gitu ya sahabat tani. Ya emang bener omong kosong kalau diaktifasi, ya pasti bakalan tambah ribet dan juga boros ya enggak. Ya beda kan sama kita yang memang punya lahan yang luas gitu ya sahabat tani, yang tanamannya ada ribuan gitu kan. Dan contoh punya saya ini gitu ya sahabat tani, sekali panen bahkan angkanya sampai 80 kilo gitu ya sahabat tani. Dan terakhir kami pernah nyampe 120 gitu ya sahabat tani. Ya kita kan pasti butuh bahan organiknya hitungan kuintal bahkan sampai ton gitu ya sahabat tani. Maka pasti dengan kita lakukan aktivasi jadi jauh lebih menghemat dan juga bakalan mengurangi dari biaya-biaya. Ibaratnya gini, Anda misal lagi renovasi rumah gitu kan, dan yang ngerjain tukangnya cuma 1 orang gitu kan, dan sesuai kesepakatannya misal kita kasih upah harian plus makan-makannya gitu kan. Ya kalau saya nih makannya mending dibelikan gitu kan, daripada masak cuma buat 1 orang gitu kan lebih instan ya sahabat tani. Ya kalau kita masakan cuma buat 1 orang gitu kan sama aja pemborosan ya enggak. Beda kalau tukangnya ada 10 gitu kan, dan kesepakatannya upah plus makan-makannya gitu kan. Yang mending masak lah ya sahabat tani, karena pasti bakalan lebih penghematan gitu kan. Nah sama juga dengan kita yang punya lahan yang luas gitu ya sahabat tani, yang punya lahan ribuan meter gitu kan, dengan tanaman ada ribuan gitu kan. Dan anggap kita membuat pupuk organik cair dan kita membutuhkan bioaktivatornya sebanyak 2 liter gitu kan. Dan IM4 ya sahabat tani, di sini harganya antara 25 sampai 30 ribuan, dan kita anggap 25 gitu ya sahabat tani. 25 dikali 2 itu sama dengan berapa? 50 kan ya sahabat tani. Bandingkan dengan diaktifasi, 2 liter itu cuman membutuhkan 100 ml aja loh ya sahabat tani. Dan 100 ml dari 1 liter itu cuman 10%-nya loh ya sahabat tani. Kita kalikan 25 gitu ya sahabat tani. Berapa coba? Ya cuman 2.500 kan ya sahabat tani, ditambah bahan-bahan lainnya anggap 2.500 juga gitu kan. Ya totalnya 5.000 ya enggak. Nah kalau enggak diaktifasi 50.000 gitu kan. Maka kalau kita pintar memilih informasi dari hati nurani kita, saya yakin pasti kita pilihnya yang lebih penghematan ya enggak. Dan perlu teman-teman ketahui juga gitu kan, seorang peneliti itu membutuhkan rumusan masalah dalam sebuah penelitian dan perlu hipotesis sebagai dugaan dari hasil penelitian. Dan setelahnya butuh diteliti lagi gitu kan, kemudian dibahas, baru kemudian disimpulkan gitu kan. Coba deh saya gunakan kata-kata orang tersebut gitu kan, katanya akal sehat gitu kan. Dan buat teman-teman yang pernah mengenyam pendidikan sarjana, dan juga buat teman-teman yang pernah ngambil mata kuliah metodologi penelitian gitu kan, masa ada sih kira-kira judul kayak begini gitu kan, pengaruh PSB terhadap rusaknya hasil produksi. Ya pasti kan hipotesisnya bakalan diduga PSB jadi dalang rusaknya produksi gitu kan. Kira-kira diterima nggak judul kayak begitu coba? Artinya sampai di sini kita udah bisa nyimpulin loh ya sahabat tani ya kan, cuma ngomong tanpa dasar gitu kan. Karena sederhana aja, kata kuncinya itu ada 2 ya sahabat tani, tunjukkan dasarnya apa dan juga tunjukkan buktinya apa gitu ya sahabat tani. Sudah ya kan. Kalau kita bikin misalnya video versus atau perbandingan gitu kan, IM4 normal versus IM4 aktivasi, sebelum memberikan kesimpulan tunjukkan dahulu gitu kan hasil akhirnya gimana gitu kan. Kan IM4 digunakan buat fermentasi bahan organik ya enggak. Tinggal ambil aja gitu ya sahabat tani parameter pengukurannya. Pertama misal dari parameter kecepatan fermentasi, mana sih kira-kira yang paling cepat jadinya gitu kan. Kemudian yang kedua dari segi aromanya juga gitu kan, mana sih kira-kira aromanya yang lebih sesuai gitu kan. Kemudian yang ketiga parameter tekstur, misalnya sahabat tani, mana sih kira-kira teksturnya udah pas gitu kan. Akhirnya kita bicara berdasarkan hasil pengujian dan juga fakta, bukan hasil dari upload video tiap hari gitu kan, semaunya bilang omong kosong gitu kan, dan akhirnya nggak punya bukti gitu kan. Dan coba kita pikir bersama dan juga telaah lagi dalam hati kita gitu ya sahabat tani, dalam pengujian versus gitu kan, IM4 sama IM4 aktivasi gitu kan, butuh waktu pengujian kira-kira berapa lama coba? Ya paling nggak setelah fermentasinya selesai, bener nggak? Ya sebulan ya nggak sahabat tani baru ketemu hasil ya nggak? Dan contoh lagi ya sahabat tani, jadam dibilang omong kosong gitu kan, nitrobakter dibilang omong kosong gitu kan, kemudian PSB juga omong kosong gitu kan. Emang sudah diaplikasi di lapangan apa? Ada pembandingnya apa enggak? Karena kalau kita mau bilang sesuatu tuh omong kosong, yang mesti punya pembanding gitu ya sahabat tani ya enggak? Dan itu pada akhirnya dibuktikan dari hasil perbandingannya.
Tapi kira-kira si Gaib punya nggak kira-kira? Ya jelas enggak ya sahabat tani, uploadnya juga tiap hari gitu kan, dan tiap hari yang diomong kosongin beda-beda gitu kan, mana sempat punya hasilnya enggak? Dan saya yakin deh teman-teman semuanya pernah nggak nonton stand up komedi? Kan ada tuh dalam stand up komedi ada namanya roasting, ya enggak? Artinya roasting tersebut kita tuh ngomongin sesuatu tentang seseorang, ya enggak? Paling habis ini bikin video ngamuk-ngamuk gitu kan, habis kena roasting, ya enggak? Entah alam gaib mana lagi yang bakal diambil kemudian diamuk, ya enggak? Jadi buat teman-teman gitu kan, channel gaib sebelah gitu kan, ya memang udah seperti itu sifatnya gitu kan. Semua dibilang omong kosong, PSB omong kosong, jadam organik omong kosong, nitrobakter omong kosong. Bahkan dia juga punya akun lain yang nyimpen dari playlist video saya ya sahabat tani, ini buktinya. Ya memang sengaja dia gitu ya sahabat tani bikin video sekontroversial mungkin gitu kan, biar kita tuh marah, penasaran, kemudian nonton gitu kan. Tinggal kita aja lagi ya sahabat tani yang mau nggak kira-kira menelaah gitu kan, orang tersebut punya bukti nggak kira-kira yang bisa ditampilin atau cuman omong kosong doang gitu kan. Makanya sedari awal saya bilang nggak mau nanggepin gitu ya sahabat tani, mending fokus saja membimbing Anda semua gitu kan buat berhemat. Karena prinsip saya di channel ini adalah bagaimana membuat teman-teman semuanya bisa berhemat luar biasa dalam berusaha tani. Karena saya sadar ya sahabat tani, yang namanya harga kan ditentukan pasar, dan yang bisa kita lakukan adalah menurunkan biaya produksi dan juga meningkatkan hasil, ya enggak? Maka boleh nggak saya minta sesuatu dari Anda? Yuk coba dong tulisin di kolom komentar gitu kan, udah ngerasa belum kira-kira penghematan setelah pelajari ilmu dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan? Yuk tulisin di kolom komentar bagaimana pengalaman Anda gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap kuat, tetap semangat, dan mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Mudah-mudahan kita selalu semangat, gunakan hati nurani kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.